Ada satu hal yang ingin saya tegaskan kembali, bahwa meditasi yang dipraktikkan adalah meditasi menggunakan sati atau perhatian atau mindfulness. Namun terkadang walaupun kita sering mendengar istilah mindfulness atau perhatian atau terkadang disebut kesadaran, tidak semua orang paham apa sesungguhnya mindfulness, perhatian yang dipraktikkan dalam meditasi. Padahal sesungguhnya kita semua sudah memiliki kualitas batin ini. Kita semua sudah memiliki. Kalau kita bisa memberikan sebuah perumpamaan, ini adalah perumpamaan yang bisa ditemukan dalam kitab suci. Perhatian ini diibaratkan seperti kalau ada seseorang yang diminta untuk membawa satu periuk berisi air penuh sampai ke permukaan. Kemudian ia diminta ketika periuk tersebut dipanggul di kepalanya, ia diminta untuk berjalan di tengah-tengah orang, kerumunan orang yang sedang menari dan menyanyi. Sementara di belakang dia ada seseorang yang dengan pedang terhunus siap untuk memenggal kepala orang tersebut kalau sampai walaupun satu tetes air keluar. Bisa dibayangkan apa yang harus dilakukan oleh orang yang membawa satu periuk air dipanggul di kepalanya. Dia akan berjalan dengan penuh hati-hati, penuh perhatian. Karena dia tahu kalau sampai satu tetes saja air itu keluar dari periuk tersebut, kepalanya terpenggal. Maka di situ dia ada kehati-hatian, ada perhatian, betul-betul sadar, betul-betul eling, batin tidak dibiarkan melamun, dan sesungguhnya kualitas batin yang demikian, itulah mindfulness. Itulah perhatian. Yang mana perhatian di sini senantiasa mewaspadai gerak-gerik batin dan jasmani. Sembari juga memperhatikan, ada tidak kotoran batin yang muncul pada saat memperhatikan batinnya sendiri. Seperti tadi seorang yang membawa periuk, berhati-hati jangan sampai ada satu tetes air yang keluar. Dalam meditasi juga berhati-hati jangan sampai ada kotoran batin yang muncul, apalagi berkembang. Itulah perhatian yang sebenarnya kita sudah memiliki. Maka perhatian di sini ada kewaspadaan, ada kehati-hatian, ada kesadaran. Kesadaran dalam konteks eling. Kalau di Jawa ada istilah eling, eling sadar. Bahkan definisi sati salah satunya adalah kemampuan untuk mengingat apa yang telah dilakukan dan juga dikatakan pada saat yang telah lewat.
kemampuan mengingat. Hanya saja dalam meditasi kita kemampuan mengingat ini tidak untuk mengingat-ingat yang lampau, tapi adalah kemampuan mengingat yang saat ini. Kalau Anda bermeditasi memperhatikan objek, artinya Anda ingat dengan objek. Ingat dengan nafas, ingat dengan langkah kaki, ingat dengan gerak-gerik batin dan jasmani. Kemampuan mengingat demikian itu adalah sati, adalah perhatian. Maka perhatian di sini, kalau betul-betul kita munculkan, kita kembangkan, ada banyak manfaatnya. Yang pertama, seperti yang tadi siang telah disampaikan, orang yang punya perhatian akan senantiasa membawa batinnya ke sini dan sekarang. Kenapa? Karena senantiasa ingat dengan saat ini dan sekarang. Utamanya adalah ingat dengan objek meditasi. Begitu batin atau pikiran mengembara, perhatian menarik ke objek. Mengembara, perhatian menarik ke objek. Tapi kalau kemudian bermeditasi, ternyata pikiran sudah entah kemana. Apakah ke masa lampau atau yang akan datang, apalagi sudah melamun, sudah berpikir-pikir, artinya di situ sati perhatian sudah tidak ada. Atau dengan kata lain, perhatian sudah lemah. Maka harus kembali kepada saat ini, sesadar-sadarnya, eling dengan apa yang sekarang sedang terjadi. Ini adalah manfaat pertama. Manfaat kedua, perhatian juga membawa atau memiliki kemampuan untuk mendeteksi setiap objek dengan lebih tampak. Atau dengan kata lain, kalau seseorang tidak punya perhatian, rasanya berbagai macam pengalaman itu akan muncul, tetapi tidak terlihat satu persatu. Artinya, banyak sekali pengalaman yang muncul, tetapi tidak terdeteksi satu persatu. Sehingga dampaknya adalah, ketika muncul kotoran batin, saat pengalaman yang terjadi berkenaan dengan indera dan objek-objeknya, itu tidak akan diketahui. Maka ada satu pertanyaan. Ada seorang pemuda bertanya kepada Sang Buddha. Ada berbagai macam arus yang datang dari berbagai arah. Bagaimana kita bisa merintangi arus-arus ini dan kemudian menutup arus-arus ini? Sang Buddha mengatakan, untuk merintangi arus-arus yang memang datang dari berbagai arah adalah dengan sati, dengan perhatian, dengan mindfulness. Dan dengan kebijaksanaan, arus-arus demikian itu ditutup. Artinya apa? Yang dimaksud dengan arus-arus yang datang dari berbagai arah adalah pengalaman-pengalaman dari indera kita. Mata melihat bentuk, telinga mendengar suara, hidung membaui bebauan, lidah merasakan makanan, jasmani mendapatkan sentuhan. Belum lagi adalah pikiran yang memiliki objeknya sendiri. Dan pengalaman ini seperti arus yang sepertinya tidak pernah berhenti.
datang dari berbagai arah. Dan masalahnya adalah dalam setiap pengalaman itu memungkinkan bisa memunculkan kotoran batin. Saat melihat objek yang menyenangkan, muncul keserakahan. Melihat objek yang tidak menyenangkan, muncul kebencian. Mendengar suara yang menyenangkan, muncul keserakahan. Ada suara yang tidak menyenangkan, muncul kebencian. Demikian pula ketika membaui, merasakan, apalagi berpikir, di situ muncul suka dan tidak suka. Dan kalau kita tidak punya sati, tidak punya perhatian, karena pengalaman dari 6 indera ini begitu cepat, dan tidak bisa mendeteksi satu persatu, maka seiring dengan kotoran batin yang muncul, kotoran batin tidak akan terdeteksi. Muncul, bertahan di sana, dan bahkan berkembang. Maka arus yang datang dari berbagai arah ini harus bagaimana bisa dirintangi. Atau dengan kata lain, bisa dideteksi satu persatu kemunculannya. Nah, untuk bisa mendeteksi satu persatu, dibutuhkan sati, perhatian. Kalau kita punya perhatian, semakin tajam perhatian kita, maka semakin apapun pengalaman yang muncul akan dapat dideteksi. Mungkin awalnya saat sati kita belum tajam, ya paling tidak kita bisa mendeteksi secara garis besarnya. Ada berbagai pengalaman yang muncul, tiba-tiba ada kebencian. Entah itu muncul karena kita melihat atau mendengar, atau karena objek lain, tapi kemudian dideteksi. Tapi nanti lama-kelamaan, dengan sati perhatian yang semakin berkembang, kita akan tahu, yang memunculkan ini adalah karena melihat, adalah karena mendengar, adalah karena membaui. Dan bahkan lama-kelamaan, akan ada kemampuan, baru sedikit muncul saja, pada saat melihat objek, baru ada tanda akan memunculkan kebencian, itu sudah dapat dideteksi. Dan itulah kemampuan dari sati. Bisa memfilter, mendeteksi satu persatu dari setiap pengalaman yang muncul. Dan dengan bisa mendeteksi, maka nantinya ketika kebijaksanaan kita juga disertakan di sana, dimunculkan di sana, maka akan memainkan perannya untuk menutup arus ini. Dengan kata lain, menutup, melenyapkan kotoran batin yang muncul bersamaan dengan pengalaman indera yang dideteksi oleh perhatian. Maka inilah gunanya kita bermeditasi menggunakan perhatian. Dan kalau orang punya perhatian, tentunya ya akan melakukan segalanya dengan tertata, akan melakukan segalanya dengan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan bahkan orang yang punya perhatian juga sebenarnya belajar dari diri sendiri untuk kemudian teraplikasikan kepada orang lain. Maksudnya apa? Orang yang punya perhatian karena dia belajar ke dalam dirinya apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat untuk dirinya, maka dia pun juga bisa mengimplementasikan. Kalau saya melakukan ini, maka orang lain akan mendapatkan kerugian. Kalau saya melakukan ini, maka orang lain akan mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena tahu bahwasanya untuk diri sendiri ini tidak bermanfaat. Untuk diri sendiri ini merugikan. Maka ini pun juga
sama terhadap orang lain. Sehingga seperti beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, bagaimana dengan bermeditasi kemudian berjalan dengan cepat-cepat, kemudian bersuara ketika berjalan, atau kemudian saling berbicara dalam retreat meditasi. Sesungguhnya, kalau seseorang mempraktikkan meditasi dengan perhatian yang dikembangkan, hal tersebut tidak akan terjadi. Mengapa? Karena dia tahu, kalau saya berjalan dengan cepat, dengan terburu-buru, saya berjalan dengan suara yang keras, yang lainnya pasti terganggu. Seperti saya juga terganggu. Kalau saya berbicara dengan yang lain, tidak noble silence, dan saya pribadi, kalau saya berbicara, pikiran saya semakin pergi entah kemana, berkeliaran, dan itu adalah perintang batin, yang merintangi batin dalam pengembangannya, maka sama halnya kalau saya berbicara dengan yang lain. Maka orang yang punya perhatian dalam meditasi akan melakukan yang terbaik untuk dirinya, yang kemudian terimplementasikan untuk orang lain juga. Itu manfaat dari kita mempraktikkan, mengembangkan perhatian, kesadaran dalam bermeditasi. Ini adalah manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, orang yang hidup berperhatian senantiasa sadar dengan apa yang dilakukan, orang tersebut juga akan semakin paham mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi diumpamakan seperti seorang penjaga sebuah pintu gerbang, penjaga sebuah kerajaan yang di pagar tinggi sekelilingnya hanya ada satu pintu gerbang. Dan dia tahu, karena dia adalah seorang penjaga yang tekun, yang waspada, penuh perhatian, maka dia akan tahu siapa-siapa yang masuk, siapa-siapa yang keluar. Dia tahu siapa-siapa yang boleh masuk, siapa-siapa yang tidak boleh masuk. Karena ada orang-orang yang merugikan, ada orang-orang yang memang tidak merugikan. Dan dia pun juga tahu siapa-siapa yang boleh keluar dan siapa-siapa yang tidak boleh keluar. Dan orang yang punya perhatian juga akan semakin berkembang di dalam pemahaman mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang merugikan, mana yang kemudian bermanfaat. Itulah kenapa seperti tadi, orang yang punya perhatian dia akan tahu bahwa baik untuk dirinya sendiri, maka akan baik untuk orang lain. Buruk untuk dirinya sendiri, maka akan buruk untuk orang lain. Maka orang demikian akan semakin paham, oh ini adalah hal-hal yang tidak baik untuk pengembangan batin. Berbagai macam keinginan untuk menikmati kesenangan indera adalah tidak baik. Kebencian, ketidaksukaan adalah juga tidak baik. Termasuk malas dan ngantuk, kegelisahan, kekhawatiran, keraguan-raguan adalah tidak baik. Termasuk arogansi, keras kepala, sulit diatur, itu juga tidak baik. Dia tahu bahwa hal-hal ini tidak baik dan sehingga tidak melakukan untuk diri sendiri dan juga tidak melakukan untuk orang lain. Dan tentu dia pun juga tahu, wah ini adalah bermanfaat, perhatian bermanfaat, kewaspadaan bermanfaat, sadar, eling setiap saat bermanfaat, ketenangan, keteguhan batin bermanfaat.
dia akan tahu bahwa hal-hal ini bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk yang lain. Itu juga manfaat dari kita memunculkan, mengembangkan perhatian dalam meditasi kita. Dan tentu manfaat lainnya adalah dengan adanya sati perhatian, membantu bagi pelenyapan pikiran-pikiran yang buruk. Karena dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka setelah tahu, dan tentunya juga disertakan kebijaksanaan, disertakan pula daya upaya, nah sati ini bersama-sama dengan kualitas batin lainnya juga bersama-sama memiliki fungsi untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk atau bentuk-bentuk batiniah yang tidak bermanfaat. Ibaratkan seperti kalau ada seorang penjaga ladang jagung, kemudian juga ada seekor sapi yang memang suka dengan tanaman jagung. Nah, sapi ini datang ke ladang tersebut untuk merusak, untuk memakan tanaman jagung, tetapi karena ada si penjaga ini yang waspada, yang tidak bermalas-malasan, yang penuh perhatian, begitu sapinya datang, dia tahu. Sapi datang dan akan merusak ladang tanaman jagung yang dia miliki, yang dia jaga. Mengetahui demikian tentunya dia akan melakukan upaya bagaimana supaya sapi tersebut tidak sampai merusak tanaman yang dia jaga. Apakah kemudian diteriaki atau dia membawa cambuk, dicambuk sapi tersebut, atau kemudian dipukul sapi tersebut, akhirnya sapi tersebut akan lari. Tapi kemudian sapi itu akan datang lagi. Barangkali 3, 4, 5 kali masih datang. Namun kalau setiap kali datang mendapatkan cambukan, mendapatkan rasa sakit dari penjaga tersebut, lama-kelamaan sapi itu juga akan jerah, tidak datang lagi. Dan ternyata penjaga ladang jagung tersebut adalah seperti sati perhatian kita. Sedangkan ladang jagung adalah batin kita yang harus dijaga. Sementara sapi yang ingin merusak atau memakan tanaman jagung tidak lain adalah pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang buruk. Nah, di sini ketika ada sapi atau pikiran buruk datang, akan merusak batin. Fungsi dari perhatian adalah mendeteksi kedatangan dari pikiran buruk tersebut atau pikiran tidak bermanfaat tersebut. Terdeteksi, kelihatan bahwa ini adalah pikiran yang tidak baik. Ini adalah rintangan batin. Maka kemudian ia melakukan usaha. Usaha bagaimana pikiran yang buruk tersebut dilenyapkan. Apakah dengan sekadar memperhatikan? Bisa juga. Ada kalanya kotoran batin bisa lenyap hanya dengan sekadar memperhatikan. Jadi diibaratkan seperti ada seorang pencuri masuk ke dalam rumah, kepergok sama si tuan rumah. Belum diteriaki dia sudah lari duluan, ketakutan. Bisa demikian juga. Atau kemudian yang paling simpel sederhana adalah begitu ada kotoran batin, langsung tarik ke objek meditasi. Muncul lagi seperti sapi tadi, tapi kemudian ada perhatian, kepergok oleh perhatian, ditarik kembali kepada objek meditasi, batinnya. Dan demikian terus, kalau dilakukan, maka kekuatan dari pikiran-pikiran yang buruk
akan semakin melemah. Nah itulah bagaimana sati perhatian ini harus dimunculkan dalam kita bermeditasi. Tetapi tentu sati perhatian tidak bisa berdiri sendiri. Selain ada perhatian, ada juga kebijaksanaan. Ada juga daya upaya yang benar. Bahkan 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Jadi perhatian, kebijaksanaan, daya upaya benar itu tidak bisa dipisahkan. Harus bersama-sama. Kalau seseorang mungkin hanya punya perhatian dan juga punya kebijaksanaan, maka dengan adanya perhatian dia bisa mendeteksi setiap pengalaman yang muncul. Apakah melalui mata, telinga, hidung, lidah. Termasuk Anda bermeditasi, karena ada perhatian, Anda tahu, sadar dengan apa yang sedang terjadi. Tetapi kalau kemudian tidak ada kebijaksanaan, Anda tidak akan paham bahwa yang sedang terjadi ini bermanfaat atau merugikan. Anda tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak tahu ini baik atau buruk. Kalau tidak ada kebijaksanaan. Seperti apa? Seseorang yang sedang memancing ikan. Ketika memancing ikan, kira-kira orang demikian punya perhatian tidak? Punya perhatian tidak? Gak pernah mancing ya? Jelas ada perhatian. Kalau tidak ada perhatian, bagaimana dia kemudian sedikit saja ada goyang kemudian dia langsung menarik kan? Karena ada perhatian. Tetapi apakah orang yang sedang mancing, walaupun ada perhatian, dia bisa disamakan seperti seseorang yang sedang bermeditasi? Karena ada kalanya orang berpikir, mancing kan juga meditasi, ada konsentrasi, ada perhatian. Tapi apakah kemudian bisa disamakan dengan orang bermeditasi? Ya jelas tidak. Karena orang yang sedang melakukan kegiatan tersebut, di sana walaupun ada sati perhatian, tapi tidak ada kebijaksanaan. Dia tidak paham, tidak tahu bahwa ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Bahkan dianggapnya sesuatu yang sebenarnya kejahatan, dianggapnya sebagai kebaikan. Bukan kebijaksanaan, tetapi kebodohan. Bagaimana perhatian yang kemudian disertai kebodohan adalah bagian dari meditasi? Tidak bisa. Maka perhatian harus ada kebijaksanaan. Tetapi walaupun ada kebijaksanaan, kalau tidak ada daya upaya untuk memunculkan apa yang memang diketahui baik, melenyapkan apa yang diketahui sebagai buruk, ya juga sama saja. Contohnya adalah yang paling mudah, seperti seseorang yang tahu bahwa merokok itu sebenarnya bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Dia tahu. Dan dia pun sadar juga. Punya perhatian ketika dia merokok, punya perhatian. Dan tahu bahwa setiap hisapan itu, di situ ada mengandung penyakit. Dia tahu. Tapi kenapa kemudian dia tidak bisa menghindari kecanduan terhadap rokok? Ya karena tidak ada daya upaya untuk melenyapkan kecanduannya. Sekarang juga sama. Orang yang berperhatian, punya kebijaksanaan,
Ketika muncul kotoran batin, dia sadar, dia tahu. Karena dia punya sati, kotoran batin muncul, dia mampu mendeteksi, oh ini adalah kebencian. Tahu bahwa kebencian adalah tidak bermanfaat. Karena punya kebijaksanaan, ini tidak baik. Tetapi kalau kemudian tidak ada upaya untuk melenyapkan kebencian, tahu tetapi tidak ada upaya, ya sama saja. Tidak akan berkembang. Tahu bahwasanya ngantuk itu adalah bagian dari perintah batin, tapi tidak ada upaya untuk memunculkan semangat. Ya terus ngantuk terus. Ngantuk akan muncul, tapi harus ada upaya untuk melenyapkan dalam bermeditasi. Tahu bahwasanya keinginan-keinginan berkenaan dengan kesenangan indrawi, kenikmatan indrawi dalam bermeditasi adalah juga perintah. Tapi kalau kemudian tidak ada upaya untuk bagaimana bisa mengendalikan, ya di situ tidak ada perkembangan. Tahu bahwasanya kalau berbicara, pikiran akan semakin gelisah, semakin mengembara. Alih-alih kemudian berbalik batin ke sini dan sekarang, tapi kemudian pikiran dibiarkan mengembara. Tapi kalau tidak ada usaha, daya upaya untuk melenyapkan, ya sama saja. Akan terus demikian dan akan terganggu perkembangan batinnya. Maka selain perhatian, ada kebijaksanaan, ada juga daya upaya yang harus dimunculkan. Oleh sebab itu, dalam bermeditasi ini 3 hal memang tidak bisa dipisahkan. Selain perhatian, harus ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah mengetahui ini baik, ini tidak baik. Ini bermanfaat, ini merugikan. Tahu bahwasanya 5 rintangan batin yang tadi pagi telah disampaikan adalah perintah batin yang harus dilenyapkan. Sementara perhatian, ketenangan, keseimbangan batin, termasuk kesabaran, hal-hal yang baik yang bermanfaat, itu yang harus dikembangkan. Nah, mengetahui demikian adalah kebijaksanaan. Tetapi kemudian tidak sekedar tahu, harus pula ada upaya. Upaya untuk memunculkan hal-hal yang baik yang belum muncul. Upaya untuk mengembangkan hal-hal yang baik yang memang sudah ada. Contohnya seperti misalnya saya mengatakan tadi, sati perhatian. Kita sudah punya sati, kita punya perhatian. Kualitas demikian setiap orang memiliki. Yang sudah ada ini kemudian dikembangkan. Kemudian juga punya upaya untuk melenyapkan hal-hal yang buruk yang sudah ada, yang kita sudah memiliki, kita berupaya untuk melenyapkan. Dan juga berupaya untuk mencegah hal-hal buruk yang belum muncul, yang belum ada. Nah, upaya ini harus dilakukan. Nah, upaya ini berdasarkan kepada kebijaksanaan. Jadi apa yang sudah diketahui sebagai baik diupayakan untuk dikembangkan, dan sebagai buruk diupayakan untuk dilenyapkan. Seiring bersama dengan perhatian. Karena perhatian inilah yang nantinya akan mampu mendeteksi apapun yang terjadi berkenaan dengan batin dan jasmani kita. Berkenaan dengan gerak-gerik batin dan jasmani kita. Nah, oleh sebab itu dalam meditasi ini 3 hal ini harus nantiasa dimunculkan di sana. Setiap kali ada kotoran batin, diupayakan untuk dilenyapkan. Dalam apapun aktivitasnya. Tidak hanya pada saat duduk bermeditasi.
Sekali lagi bahwasanya meditasi itu sesungguhnya harus dilakukan sejak bangun tidur sampai menjelang tidur. Tidak hanya pada saat duduk bermeditasi. Dan kuncinya adalah punya sati perhatian, senantiasa berperhatian dalam setiap apapun yang dilakukan, punya kebijaksanaan, tahu ini baik, ini tidak baik, dan juga memunculkan daya upaya untuk mengembangkan yang baik, melenyapkan yang buruk. Sejak bangun tidur, apakah pada saat duduk meditasi atau dalam aktivitas lainnya, masuk pada saat meditasi jalan. Maka seperti tadi siang dikatakan, tadi pagi, pada saat meditasi jalan, ya lakukan itu dengan sebaik-baiknya, dan ketika ada pikiran-pikiran yang mengganggu, dan itu betul-betul mengganggu, Anda juga dipersilahkan secara sengaja untuk kemudian mencatat pikiran yang mengganggu sampai itu lenyap. Kemudian meditasi lagi. Ini juga bentuk dari daya upaya yang benar untuk melenyapkan yang buruk. Meditasi duduk juga sama. Kenapa setiap kali pikiran mengembara kita tarik, itu adalah bagian dari daya upaya yang benar. Nah, dengan demikian meditasi yang dilakukan akan semakin baik, akan semakin berkembang. Ya, saya kira untuk pemaparan demikian cukup.